Ingin Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari Injil Matius pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17, dan bacaan yang kedua dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita baca, kita renungkan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, Allah yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, anak yang peristiwa kelahirannya kami rayakan malam hari ini. Saatnya Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, ketika sabda-Mu ini diperdengarkan bagi kami layak di hadapan-Mu. Karena kami menyadari keberadaan kami sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak-Mu. Dan dosa-dosa kami menghalangi kami, sehingga ketika kebenaran-Mu dipaparkan kepada kami, mata kami buta, hati kami buta, telinga kami tuli. Oleh karena itu ya Tuhan, curahan Roh Kudus-Mu biarlah terus ada dalam lingkungan ini, sehingga ketika sabda-Mu diperdengarkan, kami dapat menerimanya dengan baik. Ampuni kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Sang Bayi Natal itu kami berdoa. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan berdiri agar kita menghormati firman ini. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Sealtial, Sealtial memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliaser, Eliaser memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Pembacaan yang kedua dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia
Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita sekalian yang tidak saja dengar tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, malam ini bacaan ada dua, jadi petokat desa. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan dari sejak mulainya ibadah? Kalau saya, Bapak Ibu, saya terharu karena suasana Natal ini, ya, keluarga besar, arisan turunan Nahan Bistolen dan nenek siapa namanya, saya lupa namanya. Nenek Lelo punya turunan, ya. Kita dibawa kembali ke sekitar 50 tahun, 40 tahun yang lalu. Suasana itu sangat terasa. Hanya mungkin sedikit beda, ini adalah ada listrik. Kalau dulu kan lampu strongking. Tapi sebagian besar suasananya itu membawa kita kembali mengenang masa kecil. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita berbicara sedikit tentang silsilah Yesus Kristus dan kelahiran Yesus Kristus. Dan nats yang membimbing kita saya ambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 3. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya tanya sedikit dulu. Ini buat keluarga arisan ini, upunahan upu analia. Oke, ket mi buit tu tal malau. Lalmon hele mi tal Natal iya na. Ya, alasan isa. Upunahan upu ana sampai sekarang hele iya na. Ini kayaknya Natal pertama ya nama saya ya. Kedua ya. Berarti yang pertama Nusun Undang Beta ya. Ya. Alasannya buat Natal ini apa? Bapak Ibu Saudara, selain Natal di gereja, banyak orang melakukan Natal dengan berbagai alasan. Ya, ada Natal karena mereka satu kelompok arisan, ada Natal karena mereka satu kantor, atau mereka satu perkumpulan besti-besti, ya, mereka bikin Natal bersama, atau karena keluarga, atau karena satu turunan. Itu alasan orang membuat Natal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, alasan apapun, mestinya ibadah Natal membawa kita berkumpul dan memaknai arti kelahiran Kristus bagi umat manusia. Jadi kita mau alasan apapun kita buat ini Natal itu, ya. Inti dari Natal itu adalah bagaimana kita berkumpul bersama dan memaknai arti Natal itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita malam ini berbicara tentang silsilah.
Bapak Ibu pasti setiap Natal, tiap tahun itu Bapak Ibu kalau ikut acara-acara Natal, jarang sekali orang pilih ini nats. Ya, dong jarang sekali pilih ini Matius pasal 1 ini. Karena apa? Banyak alasan. Ini kita baca ini perikop ini hanya tulis nama sah. Tidak ada satu cerita apapun, dia hanya tulis nama, melahirkan, memperanakan sampai selesai. Jadi bagian ini tuh seolah-olah tuh bagian yang mohon maaf sedikit membosankan kalau kita baca itu. Terus juga mungkin ada berpikir bahwa kalau kita bacaannya dari silsilah Yesus Kristus ini kita khotbah saluna, kita mau bagi apa kepada jemaat? Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, jika Bapak Ibu menelusurinya lebih dalam dan membaca nama-nama yang tertera dalam silsilah tersebut, ya, Bapak Ibu akan memahami bahwa silsilah Yesus Kristus itu memberikan pelajaran yang sangat berharga, terutama menyangkut iman Kristen. Nama-nama yang tertera di dalam pasal 1 Matius ini secara keseluruhan memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah telah merancangkan Yesus Kristus yang lahir untuk menyelamatkan umat manusia dari kubangan dosa sudah dirancang sejak awal. Sejak pertama kali Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian, dan di tanah perjanjian itulah kemudian Yesus lahir di tanah Betlehem. Itu makna pertama Bapak Ibu Saudara. Makna kedua dari silsilah Yesus Kristus itu adalah sebagai berikut. Bapak Ibu lihat ya. Ini nama-nama nanti saya baca satu persatu ya. Yang pertama kali muncul itu Abraham. Bapak tahu tentang Abraham kan? Abraham terkenal dengan bapak segala orang percaya. Karena imannya yang sangat teguh, mau mengorbankan anaknya karena mengikuti perintah Tuhan, dan kemudian dia diangkat menjadi bapak segala orang percaya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup Abraham itu dia sering berbohong. Masa dia punya istri, dia bilang dia pun saudara. Karena dia punya kebohongan itu, satu kerajaan itu mengalami tulah. Itu Abraham. Yang kedua, Ishak, dia punya anak. Ishak juga melakukan hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Ketika kelaparan terjadi di tanah Kanaan, dia bawa dia punya istri. Dia punya istri itu cantik sekali. Ribka itu cantik sekali Bapak Ibu Saudara. Karena dia takut dengan raja, disuruh dia punya istri, dia bilang, lu mengaku beta lu pun saudara. Memang saudara sepupu, iya. Tapi kan secara sah itu kan dia punya istri. Ishak ini juga menipu. Kemudian Yakub. Yakub ini Bapak Ibu kalau kita lihat dia punya cerita, berapa kali Esau ini jadi korban dia. Masa hanya sedikit memberikan makanan kepada saudaranya, dia suruh dia saudara kau jual dia hake sulungan dulu, baru dia mau kasih hanya sepiring kacang merah. Lalu Yehuda, paling parah ini Yehuda Bapak Ibu Saudara. Yehuda ini Bapak Ibu tahu, Yehuda itu dia kawin dengan janda dari anaknya. Yehuda itu dia punya istri, lalu melahirkan 3 anak. Anak yang pertama kawin dengan yang ini satu, namanya Tamar. Lalu anaknya mati. Anaknya mati, dia suruh anak laki kedua bilang, ambil itu Tamar itu untuk melanjutkan turunan kakakmu. Ketika dia berhubungan dengan istrinya, berhubungan dengan Tamar ini, permisi mau untabatur loh. Akhirnya Tuhan hukum dia dan mati. Lalu datang sampai ke anak ketiga, Yehuda ini tidak melaksanakan dia pun janji. Lalu terjadilah Yehuda akhirnya secara licik Tamar ini menjebak dia. Lalu kemudian Yehuda kembali kawin dengan dia punya anak mantu. Lalu melahirkan 2 anak. Kemudian Boas. Boas ini Bapak Ibu Saudara, mungkin ceritanya agak sedikit bagus.
Tetapi Boas ini kawin dengan Ruth. Ruth itu bukan turunan orang Israel. Dia itu orang kafir yang tidak mengenal Allah. Kemudian Daud. Itu dijelaskan turunan itu. Dia dapat anak itu dari siapa? Istrinya Uria. Bapak Ibu tahu tentang cerita Daud bahwa Uria mendapatkan Betseba itu dengan cara yang licik. Dia ditaruh Uria di medan pertempuran supaya musuh tembak kas mati dia. Lalu kemudian dia ambil istrinya Uria untuk jadi istrinya dia. Lalu Salomo dia punya istri itu ada berapa? 700 orang, gundik ada 300. Bayangkan dia punya poligami, ini ngeri sekali. Lalu Rehabeam itu perang saudara dengan Yerobeam. Apa yang Bapak Ibu tangkap tentang apa yang saya sampaikan tadi? Tokoh-tokoh ini Bapak Ibu Saudara, mereka manusia biasa seperti kita yang tidak luput dari perbuatan dosa. Mereka sama seperti kita, orang-orang berdosa. Lalu makna yang ketiga masih berhubungan dengan makna yang kedua. Tokoh-tokoh ini walaupun mereka jatuh dalam dosa, tetapi ketika Allah memakai mereka untuk menggenapkan janji Allah, mereka tidak pernah tolak. Mereka bangkit dari keterpurukan mereka. Mereka mau melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Kita masuk ke makna yang keempat. Bapak Ibu Saudara, makna keempat adalah silsilah Yesus Kristus ini mesti menjadi teladan bagi kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita tahu kita tuh asal dari mana Bapak Ibu. Jadi kalau kita kalau kita asal dari Bainahan, tahu saudaramu. Jangan marahan dengan saudaramu, jangan bermusuhan dengan saudaramu. Kamu harus tahu persis silsilahmu, asal usulmu engkau datang dari mana. Tahu persis silsilahmu. Sehingga terjadi apa-apa dalam keluargamu, oh uan obatang, oh uan oblane. Ini teladan yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya memberikan apresiasi kepada turunan dari Upunahan ini. Saya sangat senang bahwa saya tidak pernah dengar ini turunan dari Upunahan ini tidak pernah ada konflik yang antara keluarga. Itu menjadi kesaksian Bapak Ibu Saudara. Baru-baru ini Kelanuel punya istri meninggal ya. Saya dapat berita itu. Dan saya juga dapat bocoran bahwa keluarga di Kolhua ini turunan Upunahan ini, walaupun mereka tidak sempat pergi ke Sumatera untuk ikut melayat, tapi ada topangan, ada perhatian. Karena walaupun Kelanuel dia ada jauh di Sumatera, saya tahu persis bahwa turunan ada di sini. Itulah salah satu makna dari kita membaca silsilah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini mestinya keluarga turunan dari Upunahan ini memaknai ini bahwa Natal tidak saja berkumpul dan menyalakan ini pohon Natal lalu kemudian makan minum bersama, tidak. Tetapi bagaimana memaknai kebersamaan saudara sekandung sedara. Bagaimana kalian mengimplikasikan aplikasikan hidup kalian dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kalian adalah satu turunan yang tidak saja saling menyayangi antara saudara bersaudara, tapi kalian juga bersinar dimanapun Bapak Ibu berada. Ini saya berbicara bahwa turunan dari Upunahan ini, keluarga itu banyak sekali yang merantau. Banyak sekali keluarga yang merantau. Saya ikut keluarga ini baru-baru beberapa tahun pergi mengunjungi mereka di Jakarta sana. Saya lihat di FB ada sukacita dalam hati Bapak Ibu.
Bahwa anak-anak kita pergi merantau, dimanapun mereka pergi, mereka tahu bahwa ini kampung asalnya ada di sini. Nah, kita yang jaga kampung ini, mestinya kita harus saling menyayangi. Itu poin pentingnya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita menyalakan pohon Natal ini, lilin-lilin ini, tidak saja kita bakarnya kemudian lilin ini padam, lalu kemudian padam juga kasih sayang kita antar sesama, antar saudara. Tetapi penyalaan lilin ini menggambarkan bagaimana kita terus bernyala dimanapun kita berada. Makna yang keempat ini mengarahkan kita masuk ke dalam bacaan yang kedua. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yusuf adalah orang yang tahu sejarahnya. Dia tahu dia punya silsilah. Bapak Ibu, dalam Alkitab tidak banyak cerita tentang Alkitab. Tetapi jika Bapak Ibu membaca Lukas pasal 2 ini, di bagian di mana Yusuf membawa Maria ke kota Bethlehem, menunjukkan bahwa Yusuf tahu persis dari mana dia datang. Dia tahu asal usul. Maka dia menikah dengan Maria, dia harus bawa Maria ke sana. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam silsilah tahun lalu atau 2 tahun lalu saya pernah berkhotbah tentang Maria dan Elizabeth. Maria dan Elizabeth itu mereka bersaudara sepupu. Dan Elizabeth dan Yohanes Pembaptis Bapak nama Elia kan. Elia dan Elizabeth ini Zakaria dan Elizabeth ini, mereka punya turunan itu satu garis dengan Abraham. Jadi ketika Yusuf dan Maria menuju ke Bethlehem untuk melakukan pendaftaran, menunjukkan bahwa mereka ini satu turunan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yusuf tahu dari mana dia berasal. Oleh karena itu, ketika ada perintah dari pemerintah untuk mendaftarkan diri, dia tahu kota mana dia harus tuju. Yang jadi persoalan adalah Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita tahu kita punya asal, kita tahu kita punya usul, tapi kita tidak mau pergi ke tempat di mana. Bapak Ibu Saudara, saya berharap Natal dari turunan ini upunahan iana semua keluarga bersatu padu ada dalam. Jangan sampai kita Natal tapi ada segelintir, ada beberapa di Natal kita seumat itu tahan itu tidak boleh. Hal yang perlu dicatat bahwa persaudaraan sangat. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, malam ini kita merayakan kelahiran Merry Christmas. Itu bahasa Inggrisnya merayakan kelahiran. Kalau di pembahasa asalnya itu Natal itu sama dengan lahir. Kenapa kita pakai Merry Christmas? Kita merayakan kelahiran. Yang namanya kelahiran itu di mana-mana orang senang. Jadi malam ini Bapak Ibu Saudara, mari kita senang. Saya setuju, malam ini kita senang. Karena apa? Kita bersatu padu untuk menyalakan lilin, menggambarkan bahwa kita hidup dalam terang. Atau jangan sampai tadi ada yang sempat nyala lilin tuh. Kan tadi yang sempat nyala lilin dia mau diterang, dia mau digelap. Tadi kan ada lagu di lorong-lorong gelapmu. Menurut ponsel dia masuk turun ponsel angalo. Bapak Ibu Saudara, semoga malam ini ketika kita merayakan Natal, hati kita kembali bersukacita, dan sepanjang tahun 2025 yang akan kita tapaki, kita membawa terang damai Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kepada arisan turunan Nahan. Mohon maaf sebelum saya tutup ini, Natal ini bisa berdiri kok yang betul-betul turunan dari Nahan Listole.
Oh maaf, karena oktan persis loh. Ya, karena kalian sudah jadi satu daging. Ini yang saya ingat itu Nenek Lu Musafa, betul. Jam sampung bapak, betul. Kela Noel pun bapak. Kemudian Kela Asar yang kawin dengan betul saudara. Ada saudara perempuan. Nenek Bet yang baru meninggal. Nenek Bet, betul. Itu yang saya tahu Pupunahan. Nah, sebelum Bapak Ibu duduk, saya juga mau kasih tahu bahwa saya Pupunahan. Saya belum persilakan duduk. Saya mau kasih tahu bahwa saya juga nama Nahan. Itu berarti Bapak Ibu saudara, kalau Bapak Ibu keluarga turunan Nahan Bistolen ini tarik naik terus ke atas, kita ketemu di atas sana Bapak Ibu, bahwa kita ini satu garis turunan. Jadi mulai malam hari ini saya mohon dengan sangat hormat, jangan bilang kami keluarga Bu Ivena pendatang. Tolong. Iya. Kita ini satu turunan. Makanya tadi Bapak Robert bilang, ini siapa? Kita boleh bilang, iya. Karena kita sudah menjadi satu darah. Memang Bu Ivena datang dari Kolua. Datang dari Semau. Tapi dia sudah bersatu jadi darah daging di Kolua. Silakan duduk kembali. Saya hanya mempertegas itu sahabat. Ternyata Nahan ini satu nama juga Nahan juga. Jadi Natal Nahan, yang bawa khotbah Nahan. Semoga kita rame-rame. Kita menyampaikan kebenaran yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Saya kembalikan kepada Ditulus.